Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam. Selamat berjumpa kembali di channel TBK Kajapita Tinambunan. Salam sehat dan Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan pada hari ini, hari yang ke-165 tahun 2024, tanggal 13 Juni, adalah diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-7 dengan perikopnya domba yang hilang. Sebagai nats atau ayat inti adalah sebagai berikut. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Inilah ayat kita hari ini. Dan bacaan pagi diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua, ayat 25 sampai dengan 30. Ini adalah lanjutan daripada perikop yang kemarin, ya, yang ayat sampai 24, ya, di mana Paulus sangat senang dengan Timotius. Nah, dalam perikop ini dikatakan bahwa Timotius dan Epaphroditus. Nah, perikopnya adalah Timotius dan Epaphroditus, dan Timotius kemarin sudah dibicarakan. Nah, di sini akan lebih menekankan kepada Epaphroditus. Sebagai bacaan malam diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 50 sampai dengan 52 dengan perikop Paulus dan Barnabas diusir dari Antiokhia dan pergi ke Ikonium. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam perikop inti, yaitu domba yang hilang ditemukan kembali. Dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 4 sampai 7, Yesus mengajarkan tentang kegembiraan dalam menemukan domba yang hilang dan betapa pentingnya setiap jiwa baginya. Inilah yang menekankan bahwa betapa pentingnya setiap jiwa bagi Yesus, sehingga walaupun satu yang hilang, ini menjadi kegembiraan, ya, bagi orang yang percaya. Menemukan kembali domba yang hilang adalah ilustrasi dan kasih, ya, serta perhatian Allah terhadap setiap orang di antara kita yang tersesat. Jadi ini merupakan ilustrasi, ya,
perhatian Allah terhadap orang yang tersesat. Digambarkan satu domba yang hilang. Nah, ini mengingatkan kita untuk selalu siap, ya, membantu mereka yang memerlukan bimbingan dan kasih sayang. Nah, seperti apa yang Yesus lakukan kepada kita. Nah, ini bisa dilihat dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-6. Nah, kemudian lanjutan daripada perikop ini, ya. Pada suatu hari banyak pengikut dan banyak melihat penagih pajak dan orang-orang yang dianggap tidak baik oleh banyak rakyat, ya, datang mendengar Yesus. Nah, jadi mereka melihat ada orang-orang yang dibenci seperti penagih pajak, pemungut cukai, itu dibenci oleh orang-orang Yahudi. Kok bisa datang bersama dengan Yesus? Nah, kira-kira begitu, padahal mereka itu orang tidak baik. Nah, orang-orang Farisi dan guru-guru agama mulai menggerutu, artinya mengomel, ya. Nah, mereka berkata, wah, orang-orang ini menerima orang-orang yang tidak baik dan malah kok makan bersamanya. Nah, kira-kira itulah pemikiran daripada orang-orang Farisi dan Yahudi ini, ya. Kok bisa bersama dengan Yesus orang-orang yang tidak baik? Harusnya maksud mereka orang yang baik-baiklah dengan Yesus. Jangan seperti itu. Karena itu tabu bagi orang Yahudi, ya. Kalau orang tidak baik bergaul dengan orang baik itu dianggap kurang senonoh lah di Yahudi, ya. Nah, kemudian setelah Yesus melihat pikiran daripada orang-orang tersebut, ya, dengan Yesus bisa makan bersama dengan orang pemungut cukai dan orang-orang yang mungkin tidak baik di mata oleh orang Yahudi, ya. Tapi Yesus kepada mereka lah dia datang. Nah, maka dia membuat suatu perumpamaan, ya. Andai kata Yesus, seorang, ya, dari kalian mempunyai 100 ekor domba. Jadi ada 100 ekor domba. Lalu ia hilang 1 ekor. Jadi dari 100 itu hilang 1 ekor, jadi tinggal 99 ekor. Nah, jadi 99 ekor ada di padang rumput. Nah, kemudian, ya, pergi mencari yang hilang. Anda pergi mencari yang hilang itu sampai dapat. Nah, karena yang 99 ekor ini yang baik, yang tidak hilang masih di padang rumput. Tapi 1 ekor itu hilang. Kemana ini satu nih? Nah, ini diperumpamakan kepada seorang gembala domba oleh Yesus, ya. Nah, kemudian dikatakan, kalau ia menemukan kembali domba itu, ia begitu gembira sehingga, ya, dipikulnya, dibawa domba itu, dan dia bersenang, diberitahukan kepada orang lain, waduh, domba saya sudah ketemu, syukur, alhamdulillah, ya, terima kasih, katanya, dombanya sudah ketemu, dipikul, ya. Nah, lalu membawanya pulang. Nah, kemudian ia memanggil kawan-kawan dari tetangganya dan berkata, mari
kita bergembira, domba yang hilang sudah kutemukan kembali. Nah, sehingga mereka bergembira dengan tetangga-tetangganya. Nah, begitulah juga di surga, ya. Ada kegembiraan yang lebih besar atas satu orang berdosa yang bertobat dan daripada atas 99 orang yang sudah baik dan tidak perlu bertobat. Jadi yang sudah baik itu, ya, sudah jelas teman Tuhan. Tapi ada satu orang yang hilang itu, yang kembali bertobat. Nah, itulah yang dikatakan Yesus sangat diperlukan. Nah, maka ya, setiap baptisan kudus, walaupun itu satu orang dibaptis, Bapa di surga berpesta, merayakannya di surga. Wah, ada satu. Misalnya anak bayi, ya, yang dilahirkan dan setelah dia 6 bulan atau beberapa minggu dibaptis, Allah itu bergembira. Di surga tuh pesta. Oh, ada satu orang kembali, sangat bahagia. Jadi dibaptis itu bukan memberi nama, bukan. Dia dosanya dihapuskan dan dia menjadi terdaftar dalam kerajaan surga. Jadi penduduk surga ada satu terdaftar. Itulah bahagianya Tuhan di surga apabila ada orang bertobat. Nah, jadi ini Yesus mengatakan, ya, bahwa dengan pertobatan satu orang itu, surga itu bersuka cita. Nah, maka inilah maksud perikop dari ayat hari ini yang kita baca tadi. Dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi walaupun satu ini lebih baik, ya, bagi Tuhan. Nah, jadi makanya walaupun tadi Yahudi membencinya karena bersama dengan orang-orang yang berdosa, yang pemungut cukai, ya, Yesus mengatakan lebih baik karena dia datang ke dunia ini adalah untuk melihat orang yang berdosa, dan dokter mengobati orang yang sakit, bukan mengobati orang yang sehat. Kalau yang sudah sehat tidak perlu dokter, tapi yang sakit itulah perlu dokter. Itulah kira-kira inti daripada perikop hari ini. Nah, kemudian kita melihat bacaan pagi, ya. Bacaan pagi yang diambil dari surat Paulus, ya, ke jemaat Filipi. Karena Filipi ini adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus. Jadi pasal yang kedua ayat 25 sampai 30 ini lanjutan. Jadi di sini, ya, kalau kemarin itu Timoteus, ya, diperbincangkan. Kalau di sini Epafroditus. Nah, dalam perikop ini ada lanjutan dari ayat yang kemarin, ya. Jadi Paulus kemarin mengutus Timoteus. Sekarang pertanyaan bagi kita, siapa Epafroditus? Ini yang menjadi perlu kita lihat dalam perikop ini. Nah, Epafroditus adalah seorang sahabat seiman yang setia dari Rasul Paulus, ya, yang memberikan dukungan dan pelayanan yang luar biasa bagi gereja. Jadi Epafroditus ini adalah orang yang baik, yang setia melayani untuk gereja. Dia adalah contoh kerendahan hati dan kesetiaan dalam pelayanan Tuhan. Jadi Epafroditus ini merupakan suatu seorang yang menjadi role model dalam kerendahan hati dan kesetiaan dalam pelayanan Tuhan. Nah,
Epaphroditus disebutkan dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, di mana dia dikirim oleh jemaat untuk merawat Paulus selama di penjara. Jadi Epaphroditus ini sebenarnya adalah jemaat yang ada di Filipi. Nah, begitu mendengar mereka Paulus ada di penjara, maka jemaat yang ada di Filipi mengirim Epaphroditus untuk merawat Paulus selama di penjara. Ya. Nah, jadi meskipun ya dia jatuh sakit secara serius. Jadi waktu Epaphroditus ini merawat Paulus di penjara, dia sakit serius. Hampir mati dia sakit. Ya, hampir mati. Tetapi dia tetap setia dalam pelayanan. Tuhan Allah ya memberkati dia. Sehingga Epaphroditus bisa bersama dengan Paulus dan merawat Paulus, dan dia bisa sembuh dari penyakitnya. Tapi walaupun dia sakit, dia tetap setia. Nah, inilah merupakan hebatnya kalau suatu jemaat itu melihat gembalanya yang selalu perhatian ya kepada dia. Nah, dalam saat ini mungkin gereja-gereja melakukan itulah yang sebabnya diakonia. Diakonia mengunjungi orang sakit, ya, memperbaiki, ya, membagi-bagi kasih. Nah. Kemudian kebenarannya dalam menghadapi tantangan ya adalah inspirasi bagi kita untuk tetap setia dan tidak mengenal lelah dalam melayani Tuhan dan sesama. Jadi digambarkan oleh Epaphroditus ini melayani Paulus yang di penjara walaupun dia sakit. Ini merupakan gambaran bagi kita ya untuk menghadapi tantangan ya, dan dia adalah merupakan inspirasi bagi kita untuk tetap setia dan tidak mengenal lelah dalam pelayanan Tuhan dan sesama walaupun dia sakit ya, karena kita tahu ya dalam mengasihi Tuhan itu ada komponen ya 3, dari segenap jiwa, dari segenap hati, dari segenap kekuatan. Kalau kekuatan kita sakit, jiwa dan hati tidak sakit, maka tetap ya memuji Tuhan. Ya, contoh seperti ya Ayub, dia sakit, badannya hampir habis, tapi dia tetap memuji Tuhan. Ya. Nah, contoh yang lain, Hizkia, dia sakit kena borok ya, bisul, dan dia harusnya sudah diputus mati hari ini. Kata Yesaya, kamu siapkan semua segala macam karena kamu harus mati, sakitmu tidak akan sembuh. Tapi dia berdoa, menangis ya kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah mengabdi padamu, tolonglah berikanlah kesempatan kepada aku untuk menyelesaikan segalanya. Coba. Dalam umur 39 tahun dia berdoa ya. Dan dia sudah setelah 14 tahun dia memerintah ya di Judea. Nah, kemudian dia sakit pada waktu umur 39 tahun dan harus divonis mati oleh Tuhan, tidak akan sembuh sakitmu. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Ingatlah Tuhan pengabdianku, aku selalu setia kepadamu, katanya. Coba, jaminan dari Tuhan. Sampai matahari mundur 10 derajat, ya kan? Tanda-tanda bahwa umur Hizkia akan diperpanjang 15 tahun. Ya. Nah, sehingga selama dia 15 tahun, Tuhan berfirman, aku tidak akan memberikan musuh untuk menyerang kamu. Kamu aman.
selama 15 tahun. Habis itu dia meninggal. Jadi bagi Tuhan semua nyata. Jadi itu tadi makanya kita sakit bukan alasan untuk tidak memuji Tuhan. Tidak. Jiwa kita masih sehat, hati kita masih sehat. Kalau badan kita sakit, jiwa kita masih sehat. Kenapa? Jalan terus. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini contoh role model ya dalam perikop ini, yang Epaphroditus ini, walaupun dia sakit membantu Paulus di penjara ya, di tahanan, dia tetap setia pada Tuhan. Nah, jadi dalam perikop ini Paulus mengatakan ya, saudara Epaphroditus yang kalian utus untuk membantu saya merasa perlu untuk menyuruh dia kembali kepadamu. Ia sudah mendampingi saya dalam pekerjaan penjagaan saya. Jadi Paulus mengirim surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia akan mengutus kembali Epaphroditus yang kalian kirim ke saya, yang sudah membantu saya. Walaupun dia hampir mati ya, dia tetap sehat, dan saya juga sehat dengan adanya seperti itu. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa ternyata Epaphroditus itu mungkin banyaklah curhat kepada Paulus ya. Setelah dia sembuh ya, dan Paulus sudah bisa berdiri sendiri, artinya tidak perlu ditemani. Nah, ia rindu katanya. Jadi Epaphroditus rindu sekali kepada saudara-saudara semuanya katanya. Kata Paulus ini, bukan Epaphroditus yang bilang, tapi Paulus, mungkin dia curhat kepada Paulus ya. Nah, dan ia gelisah katanya, karena kalian mendapat berita bahwa ia sakit. Jadi dengan tersiarnya berita Epaphroditus sakit waktu menjaga Paulus di penjara, jemaat yang ada di Filipi itu gelisah. Waduh, kita kirim membantu Paulus ya, yang terbaik, kok bisa sakit. Nah, jadi dengan itulah Epaphroditus ingin menunjukkan bahwa saya ini sehat. Dengan bantuan Allah, saya bisa disembuhkan. Nah, itu kira-kira pendapatnya. Nah, kemudian memang betul ia sakit sampai hampir mati, tetapi Allah kasihan kepadanya ya. Dan bukan hanya kepadanya, kata Paulus, bukan hanya kepadanya saja, kata Paulus, tetapi juga kepada saya ya, Tuhan kasihan, supaya saya jangan menjadi lebih sedih lagi. Itu kata Paulus. Nah, maka Paulus mengatakan, kesimpulan saya untuk menyuruh dia kembali ke jemaat Filipi, supaya kalian bersukacita dan tenang kembali. Jadi untuk menenangkan hati daripada orang-orang yang khawatir, yang worry di jemaat Filipi, maka Paulus mengirimkan kembali Epaphroditus supaya mereka bisa bergembira dan senang. Jadi dikatakan oleh Paulus, jadi sambutlah dia dengan senang hati sebagai seorang saudara, dan hargailah dia. Untuk kepentingan Kristus, ia hampir saja mati. Ia mempertaruhkan nyawanya untuk memberi pertolongan kepada saya atas bantuan kalian, katanya, atas permintaan kalian. Jadi dengan demikian, hargailah dia, karena dia sudah berkorban ya, dengan nyawanya hampir mati untuk membantu saya, kata Paulus di penjara, sehingga diberikanlah surat kepada jemaat yang ada di Filipi supaya terima dia dengan baik, hargai dia untuk kepentingan Kristus sebagai juru selamat kita. Nah, itulah yang disampaikan oleh Paulus dalam perikop bacaan pagi. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, yaitu Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 50 sampai 52.
Ya, pasal 13 ayat 50 sampai 52. Paulus dan Barnabas diusir dari Antiokhia dan pergi ke Ikonium. Wah, ini Ikonium. Mengapa Paulus dan Barnabas diusir dari Antiokhia? Wah, ini ceritanya panjang ini, ya. Jadi jemaat orang-orang yang ada di Antiokhia, baik itu Yahudi dan non-Yahudi, sudah banyak pengikut-pengikut Yesus di sana. Jadi pada saat itu Paulus ya pergi ke daerah Antiokhia. Mereka duduk bersama dengan Barnabas ya. Nah, kemudian pada hari Sabat itu oleh pemimpin-pemimpin jemaat di sana dibacakanlah ya kitab daripada Musa dan para nabi. Setelah itu semua dibacakan oleh mereka, biasanya seperti ibadah di rumah ibadat. Nah, kemudian mereka menawarkan. Jadi karena ada Paulus di sana, jadi pemimpin jemaat itu menawarkan, oh ini tokoh-tokoh datang nih. Artinya dia datang ke sini, perlu kita mendapatkan pengarahan dari beliau, pengalamannya, kira-kira begitu. Nah, sehingga dikatakan, saudara-saudara, kalau saudara punya suatu nasihat untuk orang-orang ini, silahkan menyampaikan nasihat itu. Nah, jadi setelah pemimpin jemaat tadi menyampaikan berita dari pekabaran Injil dan pekabaran kitab suci dari Musa, dan juga dari kitab-kitab para nabi ya, mereka memberikan kesempatan kepada Paulus. Nah, kemudian lalu Paulus langsung berdiri dan angkat tangan, kira-kira begini, oh ya siap, dan memberi isyarat ya dengan tangannya. Nah, Paulus berbicara ya. Ini kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 17 sampai 48. Bisa kita baca ini nanti ya, silahkan dibaca. Nah, kemudian saya akan simpulkan bahwa saudara-saudara bangsa Israel, ini kira-kira kata Paulus ya. Nah, coba dengarkan saya. Allah bangsa Israel memilih nenek moyang kita menjadi bangsa yang besar sewaktu mereka keluar dari Mesir ya. Dan mereka sabar di padang gurun 40 tahun lamanya. Nah, kemudian dikatakan Paulus, mereka waktu itu mengalahkan 7 bangsa yang ada di Kanaan. Ini cerita Paulus ini. Nah, 7 bangsa tersebut yaitu Kanaan, Het, Amori, ya, Hetit, Perisit, Hewi, dan Jebusit. Dan setelah mereka kalahkan mereka, maka mereka membagi-bagi negeri itu milik mereka. Dan itu berlangsung mereka di sana ya, di dalam Kanaan dan di sekitarnya mereka berperang melawan 7 bangsa tadi, dan juga terakhir itu adalah Moab ya dan Amon ya. Nah, itu lamanya mereka 450 tahun ya lamanya. Nah, kemudian setelah pembagian tanah selesai, yang membagi tanah kita tahu itu adalah Joshua ya, yang membagi tanah diundi. Misalnya satu lokasi ya, tanah ini ada yang baik, ada yang kurang baik. Tapi bagaimana cara mereka membagi tanah? Wah, itu tanah itu setelah diukur semua, dibagi rata, dibikin petanya, dan dipetak-petak semua. Kayak perumahan ya, KPR gitu ya. Tanahnya udah dibagi-bagi. Nah, maka diundilah. Siapa yang menempati tanah itu? Diundi. Si A nomor 1. Jadi suku dari 12 itu diundi ya, yaitu keturunan daripada Yakub itu, Ruben, Simon, Levi, Juda, dan segala macam, diundi oleh
Joshua. Sehingga tidak ada yang protes. Kalau dia dapat yang kurang baik atau dapat yang baik, tidak ada yang protes. Nah, itulah cara daripada Joshua membagi tanah kepada bangsa Israel, diundi. Nah, jadi mereka tidak lagi, karena mereka sendiri yang membuat petanya. Nah, kemudian setelah pembagian tanah, ya, sudah selesai. Jadi 450 tahun lamanya, ya, hampir setengah abad, ya. Lebih 450 tahun, 5,5 abad, ya, 450 tahun. Nah, kemudian mereka mengangkat hakim-hakim sebagai pemimpin mereka, tapi raja tetap Tuhan Allah sebagai raja, dan ada hakim-hakim untuk mempertimbangkan yang mana. Nah, kalau Musa waktu itu membagi-baginya itu, ada Jethro, ya. Nah, kemudian 1.000, jadi satu memimpin 1.000 orang, kemudian 50, 10, ya. Jadi diaturlah manajemennya. Jadi beberapa pemimpin dibagi-bagi, ya, kelompok tersebut. Nah, kemudian dikatakan terakhir, ya, di sana hakim-hakim itu adalah Samuel. Samuel lah yang terakhir. Nah, seperti perikop kemarin kita baca Samuel, ya. Samuel itu bagaimana? Bangsa Israel datang kepada Samuel meminta raja. Waduh, tolong berikan raja. Kenapa? Karena orang-orang tua-tua Israel ini melihat bahwa anaknya Samuel 2 orang, ya, Joel dan Abika, ya, Abia, kurang baik karena menerima sogok dari masyarakat, ya, tidak adil, jadi kurang baik pada Israel. Maka mereka memilih raja. Tolong berikan kepada kami raja. Nah, sebenarnya Samuel itu sebenarnya tidak berkesan, artinya dia sedikit kesal, ya. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Ya, Samuel berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, biarkan mereka meminta raja. Karena mereka tidak mau lagi aku sebagai rajanya, kata Tuhan Allah. Ya, memang kalau Tuhan Allah sebagai raja mereka, memang tidak boleh ada berbuat yang tidak baik. Langsung dihukum oleh Tuhan. Yang berbuat salah, maka waktu Tuhan, ya, mengatakan kepada Eli, ya, yang menghormati aku, kuhormati, yang menghina aku akan kuhina. Nah, itu jelas dari Tuhan Allah. Nah, maka begitu Yahudi meminta raja, Tuhan Allah menerima. Udah, oke. Supaya kalian juga punya raja. Karena biarlah Allah tidak langsung lagi memimpin bangsa Israel itu, tapi sudah ada raja mereka. Tapi diingatkan oleh Tuhan, katakan Samuel kepada mereka, kalau mempunyai raja ada syarat. Nah, makanya dikatakan oleh Samuel, kalau kalian mempunyai raja, ingat, anak-anakmu laki-laki, ya, akan diminta untuk menjadi tentara. Baik itu tentara berkuda, baik itu tentara kereta, atau tentara yang berjalan kaki. Nah, kemudian anak-anak perempuanmu itu akan disuruh untuk di ladangnya membajak sawah, menuai panen anggur, ya, dan juga panen anggurmu diberikan kepada pegawainya. Kalian harus siap itu. Nah, tapi semua Israel mengatakan, siap, kami menerima. Nah, maka terpilihlah waktu itu, ya, raja pertama Israel, ya, setelah hakim-hakim itu adalah Raja Saul, anaknya Kis, ya, dan dari suku Benjamin, ya. Nah, jadi Raja Saul itu dia memerintah selama 40 tahun. Nah, kemudian setelah Allah menggeser Raja Saul, digantikan oleh Daud, ya. Nah, kata Allah, aku sudah mendapati Daud, anak
Isai katanya. Seorang yang menyenyamkan hatiku karena Daud, ya. Apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur, bahwa dia menyenangkan hati Allah. Daud mengatakan, kebajikan dan kemurahan ada pada diriku seumur hidup. Wow, jadi tidak ada sesat seumur hidup. Sejak dia lahir, kebajikan dan kemurahan ada pada diri saya seumur hidup. Nah, kemudian dikatakan, dan sepanjang masa saya berada di rumah Tuhan. Itulah, maka Daud itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, dan juga kita lihat apa? Tuhan memang berjanji kepada Daud, dari anak kandungmu sendiri menduduki tahtamu, yang bisa mendirikan rumah ibadah bagi saya, Raja Salomo. Ya, mendirikan rumah ibadah di Yerusalem. Selama 40 tahun dia mendirikan rumah ibadah, sangat megah, sangat bagus, dan dia dihormati oleh seluruh dunia. Ya, bahkan raja-raja lain pun datang kepada dia untuk memberikan sumbangan, sehingga sangat termasyhur. Dan dialah raja yang terbijak dari seluruh raja yang pernah ada, baik ya sebelum dia dan sesudah dia, dan yang akan datang tidak ada lagi, hanya Raja Salomo. Nah, kemudian pernyataan kedua dari Allah adalah, dari keturunanmu lah akan memimpin bangsa Israel, ya, sebagai raja dari raja segala bangsa. Dan dia, tempat tinggalnya, kata Tuhan, ada di kota Sion selama-lamanya. Itulah Yesus Kristus. Jadi kata Allah tadi bahwa dan dia melakukan, ya, kemauanku. Nah, jadi dalam Mazmur 23 ayat 6, ya, ialah melakukan kemauanku dari keturunan Daud, ya. Allah menyediakan bagi bangsa Israel seorang raja penyelamat. Itulah Yesus. Nah, tapi dijelaskan lagi oleh Paulus, sebelum Yesus lahir, ada pendahulu katanya, Yohanes Pembaptis, ya, yang berseru-seru di padang gurun, ya, mengatakan, bertobatlah, bertobatlah. Ya. Jadi Yohanes membaptis dengan air, tapi Yohanes mengatakan, bukan saya yang datang itu. Sebab banyak orang, apakah dia Mesias itu, kira-kira begitu. Bukan. Yohanes bilang, bukan saya. Bahkan kata Yohanes, yang datang itu membuka tali sepatunya pun saya tidak mampu. Wow, ini bukan main, ya. Jadi padahal, ya, Yesus itu belum ada, belum ditemukan oleh dia. Membuka tali sepatunya pun tidak mampu. Nah, itu kira-kira pernyataan daripada. Nah, kemudian Yohanes menyerukan kepada bangsa Israel, bertobatlah dari dosa-dosa dan dibaptis. Nah, Tuhan Yohanes mengatakan, saya membaptis kamu dengan air, tapi dia yang akan datang itu membaptis dengan Roh Allah, Roh Kudus. Nah, kemudian dalam terakhir yang disampaikan oleh Paulus, jadi saudara-saudara yang taat pada Allah, Allah sudah mengirim kepada kita berita keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Itu kata Paulus. Nah, dan orang-orang di Yerusalem dan pimpinan-pimpinan kota, ya, mereka tidak menyadari bahwa dialah penyelamat itu. Jadi pemimpin Israel di Yerusalem dan kota tidak sadar kalau Yesus itu adalah sebagai juru selamat. Nah, dia
tidak mengerti ajaran nabi-nabi, ya, yang dibacakan setiap hari Sabat. Jadi sebenarnya ajaran-ajaran Nabi itu sudah dibacakan setiap hari Sabat, seperti ya dalam kitab Yesaya bahwa akan datang raja yang akan datang, sudah dibacakan, tapi ya tidak mengerti mereka. Nah, apa arti nubuat itu, ya? Nah, sehingga mereka menghukum Tuhan. Ya, karena mereka tidak mengerti bahwa inilah yang dijanjikan oleh para nabi-nabi dalam buku nabi-nabi. Tapi mereka tetap menyalibkan Yesus, ya. Nah, jadi wah, ini karena mereka makin gerah melihat pekerjaan Yesus, semakin banyak percaya kepada Dia, mengurangi ya peran guru-guru agama di Yahudi. Nah, maka mereka, wah, ini harus disalibkan, dibunuh. Nah, tapi katanya justru dengan demikian bahwa apa yang dinubuatkan pada nabi-nabi terbukti. Jadi dengan penyaliban itu menjadi terbukti apa yang kata-kata nabi. Apa di situ dikatakan, ya? Yesus mati disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Ini sudah dimuatkan dan itu kenyataan. Dia bukan dalam kubur selamanya. Dia mati, hari ketiga bangkit. Jadi kuburannya dia tidak busuk, ya, karena dia bangkit kembali. Nah, setelah Yesus mati dikubur dan bangkit kembali, ia sering memperlihatkan diri, ya, itu selama 40 hari kepada orang-orang yang percaya kepadanya di Galilea. Kita tahu, ya, pernah bertemu dengan murid-muridnya, ya, dan di jalan kadang-kadang berjalan dia, ya. Nah, dia tidak mengerti kalau dia Yesus. Setelah Yesus mengatakan, ya, atau temannya mengajak makan, diambil roti, dibagi-bagi, dikasih. Nah, mereka ingat, oh, waktu berjumpa, oh, ini Yesus. Begitu mereka mengatakan di Yesus, langsung hilang. Padahal sudah bersama dengan mereka. Nah, itulah. Jadi Paulus mengatakan lebih lanjut, ya, kami menyampaikan kabar baik itu kepadamu, apa yang Allah sudah janjikan kepada nenek moyang kita itu, Ia sudah laksanakan pada kita, ya, dengan menghidupkan Yesus kembali dari kematian. Nah, ini dalam Mazmur pasal yang kedua ayat 7, ya, dikatakan bahwa engkau anakku, pada hari ini aku telah menjadi bapamu. Ini kata Tuhan Allah dalam Mazmur itu. Nah, kemudian Yesaya 55 ayat 3 dikatakan, ya, sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup, ya. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Allah sudah menghidupkan dia dari kematian dan tidak lagi, ya, mengalami kematian dalam kubur. Nah, jadi yang dijanjikan itu dari Daud akan ada raja penyelamat dunia. Nah, kira-kira begitu. Nah, inilah merupakan jaminan, ya, dalam kitab suci orang Kristen, yang semua nubuat itu pasti digenapi, tidak ada yang tidak digenapi. Nah, sebab itu saudara-saudara harus kalian tahu bahwa melalui Yesus ini berita tentang pengampunan dosa diberitakan kepadamu. Jadi pengampunan dosa seperti tadi, kan, seorang yang bertobat di surga bersuka cita dibanding dengan 99 orang yang sudah baik, ya. Coba, satu lebih baik bertobat dibanding sebelumnya yang sudah baik. Nah, kemudian kata Paulus ini, perhatikan baik-baik, jangan sampai terjadi yang dikatakan para nabi, ya. Perhatikan baik-baik, hai kamu orang-orang yang suka menghina,
kamu akan heran lalu mati. Oh, jadi orang yang suka menghina, dia akan heran dan bisa kan mati. Ya, ya. Contoh yang menghina itu dalam perjanjian lama ada 2 orang, ya, yaitu anaknya Harun, ya, Abihu dan Nadab, membuat perapian yang tidak menyegani Allah. Artinya kok seenaknya melecehkan. Sudah ada perapian, kok dibikin perapian baru. Allah marah. Wah, ini 2 orang anak ini menghina. Begitu dibikin bakaran dalam perapian yang dibuat, langsung api membakar kedua orang itu, meninggal, ya. Akhirnya apa? Harun dan Musa bersedih. Datang Musa, ya itulah, ya. Kalau kita tidak menghormati Tuhan, ini jadinya, katanya. Padahal itu imam mereka itu sudah memakai baju efod yang melayani, ya. Sudah pakai baju seperti pendeta, pakai baju hitam ini, ya. Sudah pakai. Kalau para ladang pakai baju putih itu, sudah pakai baju efod dia. Tapi kok bisa mati? Kenapa? Menghina Allah. Jangan coba-coba menghina Allah atau melecehkan Tuhan. Akan mati. Nah, ini dikatakan tadi sebab, ya. Perhatikan baik-baik, hai kamu orang-orang yang suka menghina. Kamu akan heran lalu mati. Wah. Ini dikatakan oleh Paulus, ya. Nah, sebab pada zaman ini aku sedang melakukan sesuatu yang kamu sendiri tidak akan mempercayainya, meskipun ada orang yang menerangkannya kepadamu. Jadi rahasia Allah kepada orang berilmu itu tetap dirahasiakan, tapi kepada orang yang miskin dia terus terang. Maka Tuhan itu selalu datang kepada orang-orang yang miskin, bukan orang-orang kaya, ya. Maka dibilang orang kaya susah masuk surga. Nah, gitu kira-kira. Nah, kemudian Paulus dan Barnabas, ya, meninggalkan rumah ibadat, ya, pada hari Sabat pertama. Nah, jadi setelah disampaikan tadi semua sejarah bangsa Israel, dia berkhotbah di sana, dia pulang. Nah, kemudian pada hari Sabat yang kedua, jadi ada Sabat yang pertama, jadi berarti sudah 1 minggu berikutnya. Jadi Paulus di Antioquia itu mungkin ya 2 minggu lah, ya. Minggu pertama dia tadi berkhotbah, dan sekarang minggu kedua dia mau berkhotbah lagi. Nah, jadi hampir semua orang di kota Antioquia mendengar firman Tuhan. Nah, ketika orang-orang Yahudi melihat orang banyak itu, ya, wah, ini mereka iri hati, sangat iri mereka, ya, dan mereka menghina Paulus dan menentang, ya, semua yang dikatakannya. Jadi itu tidak benar, katanya. Paulus itu ngecap ngarang, kira-kira begitu, oleh orang-orang Yahudi yang iri. Jadi dasar mereka dengki. Dengki itu apa? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah, jadi orang-orang Yahudi ini iri, ya. Makanya mereka menghina Paulus, ya, dan menentang semua yang dibicarakan. Nah, Paulus dan Barnabas lebih berani lagi, walaupun mereka ditentang, dia lebih berani berbicara terus terang, ya. Tidak takut-takut dia. Katanya, kemarin juga kita mengatakan, barang siapa, ya, berani menyebut namaku di depan umum, dia akan diberkati, ya. Nah, kemudian di sini Paulus lebih terus terang lagi berkatanya, perkataan Allah memang harus disampaikan kepada kalian. Jadi perkataan Allah itu harus disampaikan kepada umat, tidak boleh disimpan-simpan, tidak boleh hanya buat sendiri, ya, atau perkataan enggak, harus disebarkan kemana? Semua orang harus mendengar. Apa itu perkataan Allah? Nah, ini Paulus berani menyampaikan itu setelah dia ditegur dan dihina oleh orang-orang Yahudi di sana. Nah, tetapi karena kalian tidak mau menerimanya, kalian sudah menentukan sendiri bahwa kalian tidak patut menerima hidup sejati dan kekal. Dengan demikian, karena kalian tidak mau menerima, ya udah, ya kalian
ya seperti yang dikatakan harusnya life after life, ya, di News of Jerusalem, tetapi sekarang buat kalian adalah death after life, ya, bukan di Jerusalem tapi neraka, kira-kira begitu. Tidak bisa menentukan. Nah, itu pernyataan daripada Paulus keras itu kepada jemaat. Nah, dan sekarang kami meninggalkan kalian dan pergi kepada bangsa lain. Nah, karena sudah dibenci, dia mengatakan, kami akan meninggalkan kalian dan pergi kepada bangsa lain, tidak lagi kepada kalian. Karena Paulus adalah asli orang Yahudi, ya, asli orang Yahudi. Ya. Nah, dengan demikian Paulus mengatakan, kami akan pergi. Kalau memang kalian tidak menerima kami, kami pergi. Kami tinggalkan. Kami pergi ke bangsa lain. Nah, sebab inilah perintah Tuhan pada kami, ya, dalam Yesaya 42 ayat 6 dan ayat 9. Aku sudah menemukan kamu menjadi suatu terang bagi orang-orang bangsa lain dan bukan Yahudi, supaya kamu mendatangkan keselamatan kepada seluruh dunia. Nah, jadi dengan demikian, karena ada tertulis dalam Yesaya pasal 42 ayat 6 dan pasal 49 ayat 6. Jadi 426, 496, sama-sama ayat 6, ya. Nah, aku sudah menemukan kamu menjadi suatu terang bagi orang-orang bangsa lain, ya, dan bukan Yahudi, supaya kamu mendatangkan keselamatan kepada seluruh dunia. Nah, apa semboyan yang diberikan oleh Allah kepada Paulus? Habis gelap, terbitlah terang. Dan habis nama Saulus, muncul nama Paulus, ya. Dia sudah diberkati, dia sudah menjadi terang dunia. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian di sana ada bangsa-bangsa lain. Oh, mereka sangat senang, ya, yang bukan Yahudi, ya, mendengar hal itu sangat senang sekali. Oh, jadi seolah-olah bangsa lain itu ditinggikan. Nah, termasuk kita-kita ini yang bukan Yahudi, ya, termasuk di seluruh dunia yang bukan Yahudi. Sudah sampai ini, kata-kata Paulus ini sudah nyata pada saat ini. Jadi dulu dinubuatkan oleh Yesaya, ya, pada abad yang kelima mungkin. Nah, sebelum Masehi, ya, sekarang sampai kepada kita, ya, supaya bangsa-bangsa lain juga mendapatkan keselamatan di seluruh dunia, bukan di seluruh Israel, seluruh dunia. Nah, lalu memuji perkataan Tuhan. Dari orang-orang itu percaya bersama Tuhan akan hidup kekal dan sejati. Jadi mereka percaya hidup kekal dan sejati. Nah, kemudian, dan perkataan Tuhan tersebut kemana-mana di seluruh daerah itu. Nah, tetapi, wah, ini ingat, pembesar-pembesar, ya, kota itu, ya, dan wanita-wanita dari golongan orang-orang tinggi, ya, yang takut kepada Allah. Ini sudah takut nih, orang-orang pembesar dan wanita-wanita golongan tinggi yang sudah takut kepada Allah, ya. Ini dihasut oleh orang-orang Yahudi, ya. Nah, mereka menciptakan dan menimbulkan permusuhan terhadap Paulus dan Barnabas. Diciptakan oleh mereka, dihasut. Wah, ini benar nih, nggak benar nih katanya. Sehingga jadi pembesar-pembesar Yahudi yang percaya kepada Tuhan dan wanita-wanita yang golongannya tinggi percaya sudah ikut Yesus, dihasut. Nah, sehingga apa yang terjadi? Nah, dalam perikop inilah, ya, maka, ya, Paulus dan Barnabas diusir oleh mereka dari daerah itu, dari Antioquia.
diusir. Ya. Tapi bagaimana Paulus dan Barnabas? Ya udah, tadi juga udah siap dia pergi, diusir. Akhirnya maka rasul-rasul itu mengebaskan kakinya, debunya ini di apa, debunya di karena ini sudah pesan Yesus itu waktu itu. Kalau ada orang tidak menerima kamu, kau ketok pintunya damai sejahtera, kamu tidak diterima, tidak mau, udah kebaskan kakimu, debu, pirpirkan debunya, tinggalkan. Ya. Bahwa itu peringatan kepada mereka. Ya. Nah, lalu mereka pergi ke kota Ikonium. Ya. Tapi semua penghuni di Antioquia sangat gembira sudah, karena mereka sudah terhibur. Nah, sekarang mereka pergi ke kota Ikonium setelah dari Antioquia. Ya. Nah, kemudian bagaimanakah sebenarnya kota Ikonium itu setelah Paulus meninggalkan Antioquia dan mereka pergi ke kota Ikonium? Nah, Ikonium terletak di wilayah Anatolia. Jadi kini dikenal sebagai kota Konya. Jadi itu kira-kira di Turki ya. Ikonium itu di Turki. Nah, kota ini memainkan peran penting dalam sejarah perjanjian lama Turki. Ya, itu tadinya merupakan peranan penting dalam perjanjian lama dan menjadi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan Rasul Paulus. Ya, dalam kitab Rasul-Rasul atau Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 7. Nah, itu seperti yang kita lihat sebelumnya ya. Nah, kemudian perjalanan Paulus dan Barnabas ya banyak ditentang oleh Yahudi ya. Tetapi mereka tetap setia dalam melayani Yahudi dan walaupun bukan Yahudi. Kemudian Paulus dan Barnabas terus memberitakan firman Tuhan walaupun mereka mendapat hasutan dan tantangan dari pembesar-pembesar Yahudi karena iri, dengki ya, melihat jemaat semakin banyak ikut mereka dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias dan Tuhan untuk menjamin hidup yang kekal. Nah, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini yang bisa kita lihat. Dengan pertama tadi adalah domba yang hilang ditemukan kembali. Tuhan sangat senang ya dengan pertobatan. Nah, kemudian adalah tugas daripada Epaphroditus yang menemani Paulus ya, yang sangat setia. Dan kemudian kita lihat terakhir perjalanan Paulus dan Barnabas di Antioquia yang penuh dengan tantangan ya. Tapi cita-cita mereka mengabarkan Injil, kabar baik dari Tuhan, tidak terhambat, tetap berjalan. Semakin banyak orang percaya, semakin banyak orang pengikut Yesus Kristus. Semoga dengan ayat hari ini kita semakin diberkati dan semakin percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat dan juru selamat dunia. Life after life, the news of Jerusalem. Amin. Tuhan memberkati kita. Subscribe, comment, and share.